Harum cuan. Halo anak raja, ikuti perjalanan saya ya. Saya sedang berada di tengah kebun karet milik Bapak Saipul. Tapi saya bukan mau meliput kebun karetnya. Saya mau mencari tahu cara membuat gula merah. Saya akan masuk ke dalam kira-kira 20 meter ke pondok pembuatan gula merah Pak Saipul. Saya telah sampai di pondok tempat istirahat Pak Saipul ketika bekerja di kebun karet. Pondok ini sangat asri dan indah, udaranya sangat sejuk. Pondoknya terbuat dari bambu, atapnya dari pohon aren. Kebun karet ini sangat luas, namun pekerjaan untuk mengambil karet tidak dilakukan setiap hari karena situasi alam seperti hujan atau karetnya belum cukup untuk diambil. Saya melihat dari samping pondok, Pak Saipul sedang memukul-mukul sesuatu. Lantai pondok ini dibuat dari bambu yang dibelah, demikian juga dindingnya, kelihatan sangat rapi dan indah sekali. Walaupun pondok ini berada di tengah kebun karet, fasilitas listrik dari PLN dan air dari aliran sungai lengkap di sini. Ketika saya temui, Pak Saipul sedang membuat cetakan gula merah yang baru. Cetakan dibuat dari kayu yang kuat dan lebar. Sebelum lubang dipahat, lubang papan yang akan dipahat diukur terlebih dahulu lebarnya. Jika sudah cocok semuanya, barulah lubang dipahat. Lubang yang telah dibulati dipahat dengan hati-hati. Untuk membuat cetakan ini dibutuhkan waktu setengah hari karena membutuhkan kesabaran. Untuk membuat satu gula merah dibutuhkan 2 lubang cetakan. Cetakan baru dibuat karena permintaan semakin meningkat dan semakin banyak gula yang dibuat akan menghemat waktu. Sambil memahat cetakan gula, Pak Saipul ditemani dengan Ibu Saipul dan seorang tetangganya. Ibu Saipul juga melakukan kegiatan. Ibu ini mengiris-iris umbut bambu. Umbut bambu adalah tunas bambu muda tertentu yang dapat dijadikan sayur atau campuran memasak ikan. Pembuatan gula merah diawali dengan mengambil air nira dari pohon enau. Air nira diambil pagi hari, satu pohon kadang menghasilkan 12 liter. Ini adalah dapur pembuatan gula merah Pak Saipul. Untuk memasak gula, Pak Saipul menggunakan kayu bakar yang gampang dicari di sekitar hutan. Di atas tungku digantung gula merah yang telah jadi agar tidak disemuti. Di atasnya disusun kayu bakar untuk memasak. Air yang telah dikumpulkan direbus dalam kuali besar. Air nira direbus 2 jam atau lebih sesuai dengan kekentalan yang diharapkan. Adonan yang dimasak sesekali diaduk. Untuk mencoba kematangannya, adonan dimasukkan ke dalam air. Sesekali adonan diaduk, terutama bagian pinggirnya, agar tidak gosong. Jalan ini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan agar menghasilkan gula yang enak. Ini adalah air nira yang telah direbus lebih dari 2 jam. Adonan gula ini asli, tidak ada campuran bahan lain. Gula yang dihasilkan akan terasa nikmat, manis dan gurih. Adonan ini kira-kira sebanyak 15 liter yang akan menghasilkan gula sekitar 30 buah, masing-masing beratnya setengah kilo. Selama memasak, api harus dikontrol agar tidak kebesaran atau kekecilan yang menyebabkan gulanya gosong. Adonan sebentar lagi matang. Cetakan mulai disusun. Besar ya. Cetakan terlebih dahulu dicuci dulu dengan air agar gula mudah dilepaskan. Hampir 30 ya Pak ya. Posisi cetakan harus rata agar berat gula merah sama dan diberi jarak agar gampang ketika menuang adonan. Sambil mencuci cetakan gula merah, Pak Saipul menghidangkan kami singkong gula merah rebus. Singkongnya dimasak bersama gula merah, rasanya enak sekali.
Papa dan saya makan dengan lahap. Gulanya telah matang, siap diangkat. Kuali diletakkan di atas bana agar kualinya tidak tergelinding. Gula yang telah diangkat diaduk-aduk selama lebih setengah jam untuk mendinginkan adonan. Adonan diaduk dengan cepat agar gula tidak mengeras. Adonan ini panas sekali karena itu harus diaduk dengan hati-hati. Adonan terus diaduk tanpa berhenti. Kelihatan asapnya keluar dari adonan. Adonan yang telah dingin langsung diangkat ke atas cetakan gula merah. Adonan dituang ke lubang cetakan satu persatu dengan hati-hati. Pak Saipul tidak menggunakan gayung karena mempertahankan tradisi. Pak Saipul bercerita kalau membuat gula merah ini ada trik-triknya. Tidak semua orang bisa membuat gula merah yang enak. Pak Saipul belajar dari kakek yang diturunkan kepada orang tuanya. Jadi, membuat gula merah ini dilakukan secara turun-temurun. Pak Saipul juga bercerita kalau dia berkeinginan mempunyai lahan yang khusus ditanam pohon enau. Pak Saipul juga bercerita kalau dia mempunyai lahan yang ditanami pohon enau, namun ditanam terlalu rapat sehingga hasilnya kurang baik. Pak Saipul berpesan kalau kita tidak mewariskan membuat gula merah kepada orang lain, nantinya akan sangat susah menemukan gula merah yang dijual di pasaran. Karena itu, Pak Saipul berkeinginan untuk mewariskan bagaimana cara membuat gula merah agar warisan nenek moyang ini dapat terpelihara. Pekerjaan mencetak gula merah sudah selesai deh. Sambil menunggu adonan gula aren mengeras, Pak Saipul membuat pengasapan pada jirigen tempat air nira. Jirigen air nira terlebih dahulu dikucak-kucak memakai air bersih. Setelah dikucak, jirigen diasapi. Tujuannya agar air aren tidak gampang basi. Gula aren telah mengeras. Warnanya coklat kemerah-merahan. Cantik sekali. Pak Saipul mencungkil tepi gula dengan bambu serut untuk mengeluarkan gula dari cetakan. Ini adalah penampakan gula aren yang telah dikeluarkan dari cetakan. Kelihatan mengkilat, warnanya cerah, aromanya harum, dan tentunya rasanya enak, manis, dan gurih. Selanjutnya, gula disusun atau dipasang-pasangkan. Gula yang telah keras dan dipasang-pasangkan disusun dalam keranjang. Pak Saipul menyusun gula dengan rapi secara hati-hati agar gula tidak pecah. Gula siap dibungkus. Gula dibungkus dengan menggunakan daun rotan. Daun rotan di hutan Kalimantan masih gampang ditemukan. Biasanya, pohon rotan tumbuh di sekitar pohon enau. Daun rotan yang digunakan terlebih dahulu dikeringkan. Untuk membungkus gula aren dibutuhkan 7-8 helai daun. Untuk membungkus gula dibutuhkan alat berupa bambu yang ditempel ke lantai. Daun yang membungkus gula harus diikat dengan tali agar bungkusan rapat dan kuat. Ini adalah hasil gula yang telah selesai dibungkus.
kelihatan indah dan eksotik, gula khas Dayak. Pak Saipul menjual harga perbungkus 15.000. Anak raja, demikian liputan saya di kebun karet Pak Saipul. Sampai ketemu lagi.